Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Abdillah dari TI 4602. NIM saya 12012230024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan ketahanan pangan. Artikel ini dikutip dari PT Global Eksekutif Teknologi anggota IKP nomor 033 SBH 2022. Pengertian keamanan pangan menurut WHO, keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan atau bahan baku pangan tidak akan berdampak buruk pada kesehatan atau membahayakan konsumen jika diolah dan atau dikonsumsi sesuai dengan peruntukannya. Pengertian keamanan pangan di Indonesia tercantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019 tentang keamanan pangan. Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka berarti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang keamanan mutu dan gizi pangan resmi dicabut. Pada peraturan terbaru tersebut, keamanan pangan diartikan dengan konsep yang lebih luas sebagai berikut. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Dikutip dari Seameo Refcon 2020. Dari definisi di atas, jelas bahwa keamanan pangan adalah sesuatu yang harus diupayakan untuk diusahakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kondisi atau jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi. Pangan dikatakan aman jika memenuhi standar keamanan pangan sehingga mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya biologis, kimia, fisik, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan juga tidak dapat terlepas dari sanitasi pangan, yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya mikroba patogen dalam pangan. Peralatan dan pembangunan yang dapat membahayakan kesehatan. Kutip dari Kusuma et al. 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, penyelenggaraan keamanan pangan diselenggarakan melalui berbagai aspek, yaitu sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan atau BTP, pangan produk rekayasa genetik, iridiasi pangan, penerapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan, pangan, dan mutu pangan. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan serta pengawasan panganan. Kejadian luar biasa atau KLB dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat. Kondisi keamanan pangan di Indonesia, kejadian sakit, penanganan terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat. Untuk saat ini kondisi keamanan pangan di Indonesia yaitu kejadian sakit akibat mengkonsumsi pangan yang tercemar dikenal sebagai keracunan pangan. Keracunan pangan adalah kesakitan yang dialami oleh seseorang dengan gejala dan tanda keracunan seperti mual, muntah, sakit tenggorokan, dan pernafasan, kejang perut, diare, gangguan penglihatan, perasaan perasaan melayang, paralisis, demam, menggigil, rasa tidak enak, letih, pembengkakan kelenjar limfe, wajah memerah dan gatal-gatal akibat mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia. Dikutip dari Permenkes nomor 2 tahun 2013. Sedangkan kejadian luar biasa atau KLB, keracunan pangan adalah sesuatu kejadian di mana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama dengan mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan. Dikutip dari Lukman dan Kusnandar 2015. Namun, kini istilah foodborne disease klinis atau penyakit bawaan pangan lebih jamak digunakan untuk menggantikan istilah keracunan pangan atau food poisoning. Keracunan pangan masih menjadi masalah global baik di negara maju maupun negara berkembang. Seringkali disebabkan masalah kelalaian dan minimnya pengetahuan dalam penerapan good manufacturing practice. Memberikan bahan tersendiri bagi negara yaitu biaya dan kondisi kesehatan masyarakat
selain KLB. Masalah yang berkaitan dengan industri ekspor pangan, misalnya penolakan atau penarikan produk, juga menjadi beban lain bagi suatu negara. Kedua dampak ini dikenal beban ganda keamanan pangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang keamanan pangan. Kurang lebihnya mohon maaf karena pengetahuan saya tentang keamanan dan ketahanan pangan kurang luas. Jadi cukup segitu aja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.